Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silahkan nikmati video ini. Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Hari ini saya mau menginformasikan yang biasa diminta oleh para netizen atau subscriber saya. Tolong dong ya bikin edukasi tentang broker yang baik, yang aman itu seperti apa sih begitu, ya kan? Teman-teman, hari ini akan saya sampaikan meskipun saya berapa kali sebenarnya sudah mereview berapa broker ya, baik yang Indonesia maupun broker luar begitu. Tetapi masih mungkin teman-teman yang belum mendengar itu. Nah, kali ini saya akan mengupas lagi supaya broker yang enak, aman, dan nyaman itu seperti apa sih? Oke. Nah, namun teman-teman jangan kemana-mana dulu. Saya akan menginformasikan sebuah kabar baik terlebih dahulu. Jadi saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman, ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah teman-teman pada tanggal 29 Oktober nanti saya disponsori oleh salah satu broker yang tadi sudah ya kita lihat videonya. Ini adalah salah satu broker legal di Indonesia yang pertama menyelenggarakan akun microlot. Artinya sekarang di Indonesia sudah secara resmi dengan izin Bapeti, broker ini boleh menyelenggarakan akun microlot yaitu 0,01 lot. Kita sudah bisa melakukan trading dan kita hanya dengan uang 500.000 saja Anda sudah bisa membuka akun untuk melakukan praktek skill trading Anda di sini. Dan cara daftarnya teman-teman ada di bawah deskripsi video ini. Oke, nah kabar baik apa lagi yang mau saya sampaikan ini teman-teman. Jadi broker inilah yang memberikan kelas edukasi bersponsor ya. Artinya pada tanggal 29 Oktober nanti kita akan membuka kelas. Cuman sayangnya hanya sekitar 20 orang saja, kurang lebih ya. Lebih dari itu agak mungkin tempat terbatas dan kemudian mungkin lebih efektif ya kalau tidak terlalu ramai. Jadi oleh sebab itu daftarkan diri Anda segera dengan syarat sebagai berikut. Karena ini kelas bersponsor teman-teman. Pertama syaratnya adalah, nanti brosurnya juga saya tampilkan. Syaratnya adalah teman-teman harus membuka akun di link yang di bawah deskripsi ini ya. Kemudian harus deposit minimal $200. $200 ini dia pakai fixed rate, yaitu per dolarnya dipatok 14.000. Jadi $200 jadi tinggal kalikan 14.000. Oke, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman deposit, nah teman-teman hubungi kita. Ada WhatsApp-nya di sini juga ya, maupun di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman membayar komitmen fee hanya 200.000 saja. Ini workshop teman-teman ya. Ini bukan hanya preview. Teman-teman diajarin dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jadi apa yang akan kita ajarkan? Jadi
saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita melakukan analisa price action berdasarkan trendline, menggaris trendline secara profesional untuk profit maksimal. Oke teman-teman, ini adalah peluang yang sangat bagus ya. Mumpung gratis kalau teman-teman ikut kelas saya punya pribadi. Kelas ini minimal di atas 5 jutaan ya. Saya minimal biasanya 7,5 sampai 20-an. Ya, jadi ini hanya 200.000 itu sebenarnya bukan biaya workshop, tetapi ini adalah komitmen fee. Ya, karena nanti Anda akan juga dapat lunch dan coffee break tentunya. Oke, teman-teman, dapatkan diri Anda segera. Ini pertemuan onsite offline di Gedung Syahid Sudirman, Jakarta Center. Oke, alamatnya lengkap di sini. Segera daftarkan diri Anda, teman-teman, dan sampai bertemu di tanggal 29 Oktober nanti. Oke, teman-teman, kembali. Saya akan berbicara atas permintaan banyak teman-teman di subscriber saya yang setia itu. Ayo kita bahas bagaimana sih begini. Oke, teman-teman, begini. Berbicara broker ya, saya akan membahas broker pertama secara keamanan, security-nya. Jadi kalau kita berbicara broker yang aman, tentunya adalah yang memiliki legalitas. Apalagi di negeri kita ini, kita tahu belakangan banyak yang investasi bodong, ya kan, yang menghabisin puluhan triliun uang rakyat Indonesia. Ya. Sedih sekali kalau kita mendengar, ya. Banyak jadi korban. Jadi bagaimana? Ya, pertama adalah kita lihat dari sisi legalitas. Dia ada terdaftar izin di Bapetinya, ya kan? Legalitas pemerintah Indonesia nggak? Kalau enggak kan biasanya kalau dari luar kan kita tahu, apalagi yang mikrolot kan. Kalau dari luar kan biasanya diblokir oleh pemerintah gitu ya, oleh Menkominfo misalnya. Nah kita susah karena mereka pun curi-curi bikin website baru lagi, diblok lagi, ketahuan diblok lagi. Ini kan kita mau di situ jelas tidak aman dan tidak nyaman tentunya. Apalagi saya juga dengar baru-baru ini ada juga yang broker nggak berizin yang dari luar, dan yang jadi IB-nya di Indonesia sudah menghilang gitu ya. Sehingga saya juga dengar dari teman-teman ada juga yang kena sampai belasan M, nggak bisa WD dan sebagainya. Ini dari sisi keamanan dulu. Oke. Lalu kemudian kita lihat dari sisi keamanan, lalu apalagi yang kita merasa ini ya. Usahakan apalagi kalau broker lokal ya, usahakan kalau dia punya sistem tradingnya, platformnya itu sama dengan global deh gitu loh. Karena saya mendengar ada juga ya, bahkan murid saya yang cerita dia jadi korban miliaran oleh karena memakai sistem yang dibuat oleh perusahaan broker itu sendiri. Jadi misalnya orang lain pakai MetaTrader 4, MetaTrader 5, dia bikin sendiri dalamnya, sehingga chartnya itu bisa berbeda gitu kan. Dimana kalau dia trading di global kayak MT4 harusnya untung, nah di sini dia jadi buntung karena di set gitu loh ya, sistem di dalam sistem gitu. Jadi ini yang begini tentu tidak aman untuk dana kita. Kita mesti, itu salah satu cara melihatnya. Lalu kemudian apa? Kadang-kadang hati-hati ya. Ini banyak orang terpancing di sini adalah brokernya hati-hati. Kalau kita mau cari aman yang tidak terlalu obral, karena banyak yang obral begini, dan itu memang sesuai kadang-kadang keinginan kita kadang-kadang ya. Maunya apa? Spreadnya murah, kecil, lalu nggak ada komisi lagi, lalu nggak ada swap. Hati-hati teman-teman, ketika yang tiga-tiganya ini hilang, teman-teman sekarang logika berpikir. Kalau itu semua di-free-kan, Anda nyaman untuk perusahaan untung apa? Kalau perusahaan tidak untung, kira-kira dia bisa bertahan untuk terus melayani Anda? Tidak. Tapi kenapa dia bisa? Berarti dia akan cari sisi lain untuk mengambil keuntungan dari Anda. Ini yang hati-hati. Saya selalu mendengar komplain kadang-kadang dari murid-murid. Loh, saya pakai broker ini harusnya belum kena stop loss. Kok tahu-tahu dia stop loss? Bahkan saya pernah pasang, ya itulah, free komisi, free swap, ya kan. Free apa lagi ya, spreadnya kecil. Apa yang terjadi?
Saya pasang stop loss, saya lihat harusnya kena stop loss, karena kita nggak awasin kan, karena kita sudah pasang stop loss. Ternyata stop lossnya itu nggak dimatiin, jadi kerugiannya harusnya sekian, tahu-tahu jadi bisa jadi call margin. Karena kita berpikir, kita nggak ngecek kan, kita berpikir ini kalau stop loss sudah kita pasang. Ternyata udah di stop lossin terus sampai dana kita habis. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan mencari broker yang terlalu obral dalam hal ini. Hati-hati, karena ada saatnya Anda dihabisi. Ya, Anda bayangin mereka investasi gede-gede, tapi Anda terlalu nekan ini itu kan demi kenyamanan Anda, tetapi Anda tidak memperhitungkan, ya, mereka akan cari untung dari sisi lain untuk Anda. Kalau enggak, ngapain dia layani Anda? Logika berpikir, jangan mau kita enak sendiri. Oke? Itu ya. Itu salah satu kita menseleksi broker. Kemudian, secara keamanan, sekarang kita berbicara dari segi kenyamanan. Ya, dari segi kenyamanan, banyak orang mengatakan begini, saya mau cari ECN. Kadang-kadang ya, sebenarnya kita kadang-kadang hanya baca teorinya saja, enak ya. Apa itu ECN? ECN itu adalah non-dealing desk. Apa itu dealing desk? Jadi saya mau ceritakan. ECN itu non-dealing desk itu artinya, jadi begini, secara sistem teori ya, bahwa ketika Anda melakukan trading buy, maka broker dengan ECN sistem ini akan langsung dilempar ke pasar global, mencari orang yang mencari sell untuk posisi Anda kan. Oke. Sorry. Lalu mereka berpikir bahwa itu yang akan membuat dia lebih untung. Bisa lihat banyak orang pakai nama, katanya nama ECN call margin juga ya kan. Tapi tidak apa-apa. Jadi sebenarnya profit kita itu bukan tergantung sistem ini sebetulnya ya, tapi tergantung teknik kita melakukan trading, itu jauh lebih pengaruh terhadap profit, bukan masalah sistem. Oke, tapi tidak apa-apa, saya jelasin supaya kita ngerti ya. Nah, lalu kalau non-dealing desk artinya jadi broker itu dianggap jadi bandar, melawan Anda langsung, jadi market maker misalnya. Ketika Anda buy, otomatis saya harus terima sebagai broker kan. Jadi Anda buy ya saya sell lah. Jadi Anda berhadapan dengan saya begitu. Jadi seolah wah ini bandar suka curang. Sebenarnya itu sudah tidak menurut saya teman-teman ya. Nanti saya jelasin ya. Oleh karena kalau sama-sama pakai MetaTrader 4 ini semua orang semua udah pintar. Lu curang terlalu jauh, orang lihat chartnya berbeda, Anda bisa digugat orang broker Anda. Jadi sudah nggak perlu sebenarnya terlalu waduh saya lihat kadang wah saya maunya ECN. Waduh. Nah saya kasih tahu ini satu rahasia juga perlu Anda ketahui. Meskipun seringkali terutama di dalam broker lokal yang mengatakan meskipun dia nggak oh ya ECN Anda kan nggak tahu, Anda bisa ngecek. Nah, tetapi sebenarnya itu nggak pengaruh sebetulnya dengan kita punya ini. Sebenarnya uang Anda berapa gede sih misalnya? Anda apakah sekali masuk triliunan gitu kan? Atau miliaran atau ratusan juta sekali masuk entry. Sehingga dia mau curangin Anda misalnya kan ya. Nah, jadi saya selalu anjurkan selama dia pakai MetaTrader 4, dia tidak bikin punya sistem sendiri di dalam seperti tadi saya jelasin sebelumnya. Maka sebenarnya kita cukup aman. Artinya begini. Saya mau kasih tahu bahwa untuk broker lokal menurut saya ya, dan saya juga pernah mendengar karena saya kan sering ngajar di broker sehingga saya tahu sedikit banyak ya. Jadi sebetulnya terutama untuk broker lokal, mereka untuk lempar ke non-dealing desk itu mereka punya apa ya, istilah punya ini kuota tertentu baru bisa dilempar teman-teman. Jadi kalau Anda hanya masuknya sekian lot, kalau mereka nggak cukup, mereka nggak bisa lempar. Otomatis apa? Mereka akan mau tidak mau daripada Anda mau sell tapi nggak jalan-jalan, nggak mau kan? Nah, otomatis mereka menjadi market maker untuk melawan Anda. Nah, kecuali Anda masuknya lotnya gede karena mereka ada punya minimum lot baru bisa lempar ke non-dealing desk. Yang dikenal ECN mereka langsung lempar ke market. Tapi kalau dikit-dikit mereka nggak usah lempar. Dan sedangkan kan trader kan harus eksekusi. Mau tidak mau, ya mereka lah yang itu kan menanggung melawan Anda begitu. Nah, jadi
kita supaya mengerti gitu kan. Jangan kita kesannya mau, wah saya tahu nih yang gini-gini. Ya itu sebenarnya akhirnya malah membuat kita terlalu ini, ya kan. Padahal prinsip profit, kita coba profit bukan di situ, tapi metode trading kita. Jadi itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya secara prinsip di dalam trading untuk mencari profit bukan ECN atau non ECN. Kecuali Anda masuk yang dealing desk itu, waduh ini chartnya berbeda, ini lambat nih. Yang lain udah sampai ke ujung bumi, Anda masih di mana, masih berangkat chartnya. Ya itu jelas ya. Seperti tadi itu memang ada broker tertentu yang bikin platform dirinya sendiri. Nah itu yang kita mungkin perlu hati-hati begitu. Ya, tapi selama mereka memakai platform umum ya secara global, Meta 4, Meta 5, menurut saya mereka sudah tidak berani senekat itu untuk membuat kecurangan. Dan lagi pula kalau dia market maker, so what nih, Anda profit dibayar juga kan? Ya, kecuali yang lain candlesticknya bullish dan yang non dealing desk ini bearish, Anda mungkin merasa dirugikan. Ya, jadi secara prinsip teman-teman ini salah satu cara membeli broker yang aman dan nyaman adalah seperti itu. Dan selalu ingat bahwa prinsip keuntungan, prinsip profitabilitas bukan masalah ECN atau non ECN. Itu ada masalah di dalam strategi trading Anda sendiri. Oke? Teman-teman, semoga ini bisa membantu. Salam profit, salam sukses buat kita semua.